Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, nama aku Weni dan tema reading kita kali ini adalah yang dia pikirkan ketika aku sedang tidak baik-baik saja. Jadi, reading ini bisa buat kamu yang jomblo ataupun yang sudah berpasangan, dan di sini kita akan lihat apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan atau apa yang dia harapkan ketika kamu sedang dalam kondisi down, baik ini berhubungan dengan kisah cinta kamu atau mungkin hal-hal di luar itu. Mungkin kamu lagi ada masalah dengan keluarga, pendidikan, pekerjaan, pertemanan, pokoknya sesuatu yang bikin kamu down banget. Apa yang dia pikirkan ketika hal itu terjadi. Nah, di depan kamu sudah ada 2 tumpuk kartu yang bisa kamu pilih berdasarkan intuisimu seperti biasa. Kamu lihat mana yang paling menggetarkan hati kamu, mana yang paling magnetik buat kamu. Apakah file pertama ataukah file kedua? Kalau kamu butuh waktu lebih untuk memilihnya, kamu bisa pause dulu di sini. Aku juga udah nyiapin timestamp di bawah, jadi kamu bisa langsung menuju ke kartu pilihan kamu. Sampai ketemu lagi di sana. Hai teman-teman yang memilih file pertama, kita akan lihat bareng ya apa yang dia pikirkan atau apa yang dia rasakan ketika kamu tidak sedang baik-baik saja. Three of Pentacles, Four of Cups, The Hermit, Ten of Swords. Oke. Kalau di sini yang bisa kulihat ya, kamu itu punya kecenderungan untuk berpikir lebih lama atau butuh waktu yang lebih panjang untuk menyendiri atau berpikir ketika ada masalah yang datang di hidup kamu. Masalahnya apapun, baik mengenai hubungan kamu ke dia atau mungkin di sini hal-hal lain seperti keluarga, pertemanan, pekerjaan, kuliah kayak gitu. Karena di sini memang kamu terlahir dengan karakteristik seperti ini. Jadi ketika masalah datang, dihantam masalah, kamunya pingin diam dulu, nggak pingin ketemu orang lain dulu, pingin menyendiri dulu kayak gitu loh. Makanya di sini kenapa ada Ten of Swords ini lebih kepada bagaimana kamu menutup akses sih dari orang lain, termasuk juga dia, pasangan kamu atau calonnya kamu kayak gitu. Yang di sini bisa terlihat bahwa kamu ini selain karena memang karakteristiknya butuh waktu yang panjang untuk berpikir, kamu juga sering mikir bahwa ya udahlah ketika ada masalah datang lebih baik aku yang tersakiti atau aku yang memikirkan ini sendirian daripada melibatkan dia. Jadi kamu pingin dia baik-baik aja sementara kamu ya menyelesaikan semua ini sendiri kayak gitu. Jadi kamu nggak mau melibatkan dia karena kamu takut dia ikut terluka juga dari masalah yang sedang kamu hadapi ini, seperti itu. Dan di sini juga aku lihat bahwa panjangnya waktu kamu untuk memikirkan masalah ini membuat dia bingung gitu loh. Karena meskipun kamu sering mengatakan enggak, aku nggak apa-apa, aku baik-baik aja, tapi sebenarnya dia tuh tahu kalau kamu tuh lagi ada masalah, lagi down, nggak seceria biasanya kayak gitu. Dan di sini yang bisa aku lihat adalah bahwa ya dia itu tahu kok kamu tuh lagi ada masalah dari wajahnya kamu, dari tingkah kamu yang berubah. Dan di sini ketika dia tahu kamu lagi ada masalah dan kamu bilang baik-baik aja, dia nggak langsung percaya. Karena di sini dia pasti atau sangat mungkinnya nge-push kamu, bener nih kamu nggak apa-apa, bener nih kamu nggak ada masalah, kok kayaknya nggak seceria biasanya kayak gitu. Dan di sini mungkin kamu bakal ngambek atau mungkin ngerasa kesel ya karena sering ditanya seperti itu oleh dia, tapi sebenarnya itu bentuk kekhawatiran dia ke kamu. Karena di sini kamu juga punya kecenderungan untuk membawa-bawa masalah kamu ini atau terpengaruh dari masalah ini ke sikap kamu ke dia. Jadi di sini sangat mungkin kamu tiba-tiba bete, tiba-tiba kesel, tiba-tiba marah yang sebenarnya bukan salahnya dia, karena emang kamu lagi penat aja pikirannya, lagi ada masalah kayak gitu. Tapi dianya ini yang jadi terbawa-bawa. Dan ini akan semakin diperparah kalau misalnya masalah yang muncul ini emang sumbernya dari hubungan kamu dan dia. Makin-makinlah dia ini sering jadi sasarannya kamu atau luapan emosinya kamu yang dia sendiri nggak ngerti salah dia tuh apa. Dan kadang dari kebingungannya dia ini juga, dia ini makin bingung karena aku salah apa sih sama kamu, kok aku jadi dimarah-marahin.
kok karena kamu lagi berantem sama keluarga kamu, aku jadi ikut kena imbasnya, kayak gitu. Atau mungkin kalau misalnya di sini dianya bikin kamu bete, kamunya nggak mau bilang dulu gitu loh. Makanya di sini dia tuh kayak, ayo dong terbuka sama aku, apa salah aku gitu loh. Karena kadang dia juga merasa kok kalau dia ini sebenarnya ada salah sama kamu, atau mungkin di sini dia jujur nggak sadar dia salah apa, cuma dia menyadari bete-nya kamu itu karena sesuatu yang salah di dia gitu loh. Karena di sini kamunya tipe yang enggan ngomong kayak gitu. Merasa bahwa dengan diam semua akan baik-baik saja. Padahal itu menjadi kebingungan buat dia. Gitu ya. Lalu di sini aku akan lihat kartu lainnya. Ada Seven of Wands, Nine of Pentacles, dan Nine of Wands. Kalau bisa aku katakan di sini sebetulnya kalau misalnya kamu sudah melibatkan dia di masalah kamu ini, atau mungkin kamu cerita apa sesuatu yang membuat kamu nangis, membuat kamu sedih, membuat kamu down, di sini aku lihat dia sebetulnya berjuang kok buat kamu. Dalam artian dia ini akan berusaha sebisa mungkin membuat kamu nyaman, mendengarkan segala keluhan kamu, cerita kamu, apa yang membuat kamu nangis, apa yang membuat kamu marah kayak gitu. Dan di sini dia ini seperti seorang prajurit yang berusaha untuk melawan, atau mungkin di sini mempertahankan sesuatu agar si tuan putrinya ini kembali ceria, kembali bahagia kayak gitu. Makanya di sini sebetulnya dia ini akan merasa sangat senang kalau kamu melibatkan dia, nggak hanya pada saat kamunya bahagia, tapi juga pada saat kamunya lagi down, lagi terluka mengenai apapun. Bahkan ini jika mengenai keluarga kamu, mengenai pekerjaan kamu, teman-teman kamu kayak gitu. Dan di sini aku lihat dia akan sangat membela kamu kok. Kalau memang dia rasa kamunya memang bener ya, dia akan membela kamu habis-habisan di sini. Entah mungkin di sini dia akan membantu kamu menyelesaikan masalah kamu mungkin di keluarga atau di pertemanan kayak gitu. Jadi dia di sini seolah-olah akan melawan siapapun orang-orang yang sudah membuat kamu terluka ini. Karena bagi dia kebahagiaan kamu itu kebahagiaan dia juga. Kalau dia melihat kamu bahagia dan ceria dan menjadi kamu yang happy lagi, itu adalah kebahagiaan juga buat dia kayak gitu. Makanya di sini dia sering sebel atau sering bingung ketika melihat kamunya nggak baik-baik aja, tapi kamu bilangnya baik-baik aja, seperti itu loh. Dan dia juga kadang bete kalau misalnya kamu membawa-bawa masalah di luar hubungan kamu ke hubungan dia, yang mana kadang dia ini sering diomelin sama kamu, padahal dianya nggak ngerasa salah apa-apa kayak gitu ya. Dan di sini ada Knight of Wands juga, yang bisa aku katakan bahwa sesibuk-sibuknya dia dengan apapun itu, entah dengan pekerjaan dia, entah dengan kuliahnya dia, atau apapun itu, jika kamu lagi ada masalah atau dia tahu kamunya lagi nggak baik-baik aja, dia ini akan menoleh ke kamu gitu loh. Jadi dia akan mengesampingkan segala kesibukannya untuk bisa hadir buat kamu. Makanya di sini dia itu berharap, ayo dong terbuka sama aku, ayo dong ngomong sama aku, kamu tuh kenapa, aku tuh salah apa, atau mungkin kamu di luar sana lagi ada masalah sama siapa, pekerjaan kamu kah, teman-teman kamu kah, keluarga kamu kah, kayak gitu. Karena di sini Knight of Wands ini adalah seorang prajurit yang dia akan sangat melindungi, dia akan berusaha sebisa mungkin gimana caranya ngebantuin kamu. Dan kalaupun gak bisa ngebantuin secara langsung, setidaknya dia ingin membantu kamu secara mental, mungkin di sini membuat kamu tenang, jadi sandaran bahu buat kamunya nangis kayak gitu. Makanya di sini percayalah ke dia untuk bisa kamu tuh curhat gitu loh, meluapkan segala emosi kamu, kesedihan kamu, kebetean kamu kayak gitu. Dan ya di sini sebagai seorang prajurit, sebetulnya dia ini seneng kok kalau misalnya kamu melibatkan dia. Jadi kalau kamu berpikir dengan melibatkan dia, dianya jadi terbebani karena masalah kamu, enggak. Sebenarnya dia ini merasa kalau dia terlibat di masalah kamu, atau di sini kamu percaya dia bisa membantu kamu, itu menjadi sebuah kebanggaan bagi dia. Karena di sini jika dia berhasil membantu kamu menyelesaikan masalah tersebut, itu adalah bukti cinta dia gitu loh. Perhatian dia ke kamu ketika kamu lagi ada masalah ini adalah bukti cintanya dia ke kamu. Makanya di sini sering-seringlah libatkan dia, atau setidaknya curhat, cerita kamu lagi ada masalah apa yang membuat kamu tuh bete kayak gitu. Lalu di sini aku akan lihat juga harapannya dia ke kamu. Ketika kamu lagi ada masalah, dia tuh berharap apa ke kamu? Ada the world di sini mengenai kebahagiaan ya. Jadi di sini ketika kamu lagi ada masalah, otomatis dia ngerasa kok, walaupun mungkin dia kelihatan cuek-cuek aja, tapi dia ngerasa kok kayak gitu. Makanya di sini dia berharap kamu bisa kembali happy lagi, ceria lagi.
yuk libatkan aku yuk, kayak gitu, supaya masalah ini bisa selesai secepatnya, lebih cepat daripada kamu itu ngemikir sendirian gitu loh. Mikir berdua tuh kan lebih cepat, dia harapkan lebih cepat menyelesaikan sesuatu yang bikin kamu down ini, karena dia itu nggak bisa ngelihat kamu berlama-lama sedih, dia pengen kamu happy lagi, jadi kamu yang ceria, yang hahaha, yang juga membuat dunia dia ceria lagi, seperti itu. Dia mengharapkan itu. Ada the fool di sini ya, mengenai petualangan, sesuatu yang potensial. Kalau di sini sih dia percaya kamu itu bisa menyelesaikan atau bisa bersama dengan dia melewati ini semua, menjadikan masalah yang datang di hubungan kamu ini atau sesuatu yang menghantam kamu dan dia di luar hubungan ini menjadi sebuah petualangan bersama, kayak gitu. Jadi ini semua bagi dia adalah pendewasaan, sesuatu yang memang harus dia jalani ketika dia ini bersama dengan kamu. Jadi dia ini melihat kamu itu nggak hanya ketika happy-happynya aja, tapi juga ketika kamu lagi terluka. Dia ingin terlibat, dia juga ingin ikut berpetualangan di saat kamunya lagi terluka juga. Maksudnya di sini hadir di saat kamunya nggak baik-baik aja, kayak gitu, teman-teman. Lalu ada the devil ya. Kalau di sini sih aku lebih melihat kepada bahwa kamu itu, dia percaya kamu tuh punya kekuatan dari dalam diri kamu untuk bisa menghadapi ini semua. Baik itu masalah yang sudah mengakar lama, bisa di keluarga sih biasanya, atau mungkin masalah-masalah baru yang timbul dari ya mungkin pekerjaan atau kuliah kamu, kayak gitu. Dia percaya kamu bisa, dan dia yakin bahwa semua yang kamu lalui ini, masalah yang kamu hadapi ini pada akhirnya akan membentuk kamu menjadi orang yang lebih kuat gitu loh. Karena dia melihat bahwa kamu itu orang yang punya ambisi, yang kadang ambisi kamu ini bisa membuat kamu terluka, tapi nggak apa-apa karena ambisi itu juga penting di hidup kamu. Makanya di sini dia ini hadir kok ketika kamu sedang mengejar segala apapun ambisi kamu itu, walaupun kadang ambisi kamu ini membuat kamu kecewa dan terluka, seperti itu ya teman-teman. Dan ada apa lagi? Ada Five of Pentacles di sini mengenai harapan atau readjustment ya, penyesuaian ulang. Nah, makanya di sini dia ini yakin, percaya, berharap kamu itu bisa. Yuk bersama dengan aku, bisa yuk menyelesaikan semua yang kamu hadapi ini. Jangan takut untuk membaginya dengan aku. Kita selesaikan berdua, kita readjustment, kita sesuaikan lagi segala yang nggak beres ini, segala sesuatu yang rusak ini bersama-sama. Karena bagi dia, masalah yang hadir itu sebenarnya seperti penerang sih, sebagai bekal ke depannya. Bagaimana kamu dan dia akan menghadapi masalah yang lebih besar ke depannya. Jadi, dari masalah yang kecil-kecil ini, bisa membuat dia belajar bagaimana mengerti kamu. Kamu juga bisa belajar bagaimana berkompromi atau bisa melibatkan dia di hidup kamu, kayak gitu loh. Jadi di sini intinya adalah, dia ingin terlibat di hidup kamu, baik di saat kamu lagi baik, dan di saat kamu lagi down, di saat kamu lagi nggak baik-baik aja. Dan ini adalah mungkin pesan dia ya buat kamu, atau isi hati terdalamnya dia ketika kamu lagi ada masalah. Try something new, cobalah sesuatu yang baru. Nah, di sini sih dia berharap kamu bisa melepas ini, seperti aku bilang tadi. Ini energinya kenceng banget sih. Ayo dong coba sesuatu yang baru, coba libatkan aku di masalah-masalah kamu. Aku akan membantu sebisa yang aku bisa, semaksimal yang aku bisa, kayak gitu. Maka percayalah ke dia. Cobalah untuk keluar dari zona nyaman kamu ini, zona yang kamu anggap nyaman tapi sebenarnya nggak nyaman di dia. Jadi cobalah untuk keluar, belajar untuk bisa mengungkapkan kata hati kamu, atau mungkin menceritakan segala sesuatu yang nggak enak didengar, tapi dia harapkan dia bisa mendapat ceritanya langsung dari kamu. Ada mengenai memaafkan dan melupakan. Jadi kalau memang masalah yang kamu hadapi ini melibatkan orang-orang lama, kejadian yang terulang-ulang lagi, kamu di sini diminta untuk memaafkan. Dia berharap kamu bisa memaafkan dan melupakan orang-orang yang membuat kamu terluka, bahkan keluarga, teman-temannya, rekan kerja kamu mungkin, kayak gitu. Jadi di sini maafkan dan lupakan. Karena di sini maaf itu nggak hanya berhenti di maaf aja, aku maafkan, tapi juga melupakan segala salah yang pernah dilakukan orang lain ke kamu, bahkan mungkin pasangan kamu ini, kayak gitu. Jangan diungkit-ungkit lagi, karena mengungkit-ungkit itu adalah upaya yang sia-sia dan malah memperkeruh masalah, yang gak membuat masalah kamu semakin cepat selesai, tapi makin gak karu-karuan, kayak gitu. Jadi berusahalah untuk melupakan.
Dan di sini ada lihatlah cahaya. Jadi dia ini, pasangan kamu ini sepertinya tipe yang optimis ya. Jadi dia melihat bahwa segala masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Badai nggak selama-lamanya, pasti ada mentari atau matahari di balik badai itu. Jadi di sini kamu diminta untuk sabar menghadapi masalah kamu, pelan-pelan, sedikit-sedikit, selangkah demi selangkah, tapi pasti selesai masalahnya. Pasti akan membuat kamu ceria lagi, kamu bercahaya lagi, menikmati hidup kamu lagi bersama dengan dia, ya. Lalu ada berhentilah untuk mengontrol segala sesuatu. Jadi di sini kalau kamu memang tipe yang suka mengontrol apapun itu, mengontrol orang lain, mengontrol suatu peristiwa, atau kamu sangat berpatokan pada ambisi-ambisi kamu harus belajar bahwa kamu nggak bisa mengontrol manusia sepenuhnya, termasuk juga pasangan kamu. Kamu nggak bisa posesif selamanya ke dia, karena dia juga punya kehidupan lain. Atau siapapun itu yang ingin kamu kontrol hidupnya, kayak gitu. Atau suatu keadaan yang memang kamu nggak bisa kontrol. Mungkin di sini kamu sudah mau ke kondangan, sudah cantik, atau kamu sudah rapi, ganteng, tiba-tiba kehujanan. Ini kan sesuatu yang nggak bisa kamu kontrol gitu loh. Bisa kamu cegah, tapi kadang ketika sudah terjadi ya terjadi. Gimana caranya menyelesaikan itu semua? Kayak gitu. Jadi lebih rileks, lebih kompromi, itu sih harapan dia ke kamu. Lalu ada katakan yang sejujurnya, ya ini kata hati terdalamnya dia pingin kamu bisa jujur mengenai apa yang kamu rasa, jujur mengenai apa yang terjadi di hidup kamu, jujur mengenai ketakutan-ketakutan kamu, karena seperti ku bilang tadi berkali-kali, dia sangat ingin terlibat di hidup kamu. Dan bagi dia lebih baik kamu mengutarakan atau mengungkapkan kejujuran yang pahit sekalipun, tapi dari mulut kamu dibanding dari orang lain, kayak gitu. Jadi itu sih yang bisa kulihat di sini. Jadi pasangan kamu ini sangat baik dan ingin ada buat kamu, tinggal kamunya aja untuk bisa jujur dan berani untuk ngomong ke dia mengenai apapun yang kamu rasa. Oke, buat teman-teman yang memilih file pertama, itu yang bisa aku reading mengenai kamu. Dan ya, makasih sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file kedua, kita akan lihat bareng-bareng apa yang dia pikirkan atau apa yang dia harapkan ketika kamunya sedang tidak baik-baik saja. Ada Four of Pentacles, Three of Swords, Three of Wands, dan The Fool. Oke. Kalau yang bisa aku lihat di sini ya, ini hampir mirip sih dengan teman-teman di file pertama, yaitu kamu itu punya tendensi untuk memendam emosi kamu atau kamu merahasiakan, menunda untuk menceritakan masalah yang sedang kamu hadapi ke dia. Kemudian dia ini bingung. Kamu tuh kenapa? Kok tiba-tiba cemberut? Kok tiba-tiba bete? Kok tiba-tiba aku dimarahin ya? Kayaknya aku nggak ngapa-ngapain gitu. Dan ini sebagai efek dari masalah yang sedang kamu hadapi. Karena orang yang lagi ada masalah biasanya kepalanya kan penat gitu ya, pusing kayak gitu. Makanya di sini kamu melampiaskannya, atau di sini efeknya adalah ke pasangan kamu, ke dia kayak gitu. Dan di sini kadang pelampiasan kamu ke dia ini membuat dia ini terluka gitu loh. Karena dia ini bener-bener nggak ngerti kamu tuh kenapa, kamu ada masalah apa. Tapi ketika kamu ditanya begitu, kamu jawabnya aku nggak apa-apa gitu. Padahal dia nih tahu kok kalau sebenarnya kamu itu lagi ada masalah, lagi terluka hatinya, fokus kamu lagi di hal ini yang bikin kamu down kayak gitu. Dan kebingungannya ini semakin makin kalau misalnya yang bikin kamu down itu adalah mungkin di luar hubungan kamu, misalnya keluarga, mungkin teman-teman kamu, kuliah atau pekerjaan kamu kayak gitu. Ya, dan di sini segala yang kamu sembunyikan, emosi yang kamu simpan rapat itu, hati-hati karena ini bisa jadi bom waktu. Aku sering bilang kayak gitu kalau kartu ini keluar ya. Karena jangan sampai dari segala masalah di luar hubungan kamu itu dampaknya justru ke dia, ke hubungan kamu. Karena emosi yang kamu pendam ini bisa meledak, dan meledaknya itu bisa berefek di hubungan kamu dan dia. Dan dari sini sangat terluka sih ketika kamu tidak memberi dia kepercayaan untuk terlibat atau membantu kamu ketika kamu lagi ada masalah kayak gitu. Dan yang dia lakukan adalah ketika kamu lagi ada masalah itu, dia tuh kepo banget. Oke deh,
kamu nggak cerita ke aku mungkin bisa tahu dari Instagram kamu atau mungkin dari curhatan kamu ke teman-teman kamu gitu. Jadi dia di sini mencari tahu ketika kamu lagi nggak baik-baik aja, itu dia mencari tahu ada apa nih. Kamu kan bilang aku baik-baik aja, tapi dia tahu kamunya lagi nggak baik-baik aja. Dia mencari tahu ke teman-teman kamu kah, mungkin ke keluarga kamu yang dia kenal, atau mungkin ke status kamu dan sebagainya kayak gitu. Jadi di sini dia kasihan banget sih, karena di sini ketika kamu menutup akses untuk cerita ke dia dan dia tahu kamunya nggak baik-baik aja, dia tuh kayak, apa nih yang harus aku lakukan supaya kamu bisa melihat pelangi lagi di luar sana, supaya kamu nggak murung lagi, supaya kamu nggak bete lagi kayak gitu. Terutama lagi kalau kamu memang tipe yang kadang kelepasan atau kebablasan bete ke pasangan kamu, yang sebenarnya emang bukan salah dia sama sekali kayak gitu. Ada the fool di sini ya, yang menandakan bahwa dia ini pingin kamu tuh percaya ke dia, bahwa dia ini bisa membantu kamu. Dan kamu ini punya tendensi atau punya sikap kadang kamu tuh nggak percaya ke pasangan kamu karena kamu merasa bahwa kamu nggak yakin dia bisa membantu kamu gitu loh. Kamu melihat bahwa pasangan kamu ini kurang kompeten, atau kamu nggak percaya 100% bahwa dia ini bisa membantu kamu. Padahal ketika ada masalah itu kadang bukan tentang bagaimana menyelesaikannya, tapi bagaimana supaya kamu tetap nyaman dan kamu percaya bahwa dianya kamu ini bisa membantu kamu. Atau kalaupun tidak membantu sepenuhnya mengenai masalah kamu, setidaknya kamu bisa sedikit lega ketika kamu curhat ke dia. Aku lagi ada masalah nih di kantor, atau aku lagi ada masalah nih di keluarga aku karena begini-begini. Setidaknya kamu ada kelegaan lah ketika kamu cerita kayak gitu. Dan setelah kamu lega, kamu kan jadi bisa melihat ya gimana reaksi dia. Apakah dia akan lebih dalam membantu lagi, ataukah dia akan bersikap cuek kayak gitu. Kamu kan bisa melihat bagaimana reaksi dia ini sebagai penilaian kamu ke dia ya. Kayak gitu sih di sini. Cuma di sini aku lihat dia ini sudah sangat terbuka tangannya untuk membantu kamu, cuma kamunya menutup akses ringnya kayak gitu. Buat teman-teman di sini ya. Seperti itu sih yang bisa aku lihat di sini. Padahal dia ini kalau misalnya kamu mau melibatkan dia ini akan sangat senang. Karena pertama, ketika kamu cerita mengenai masalah kamu itu sebagai bentuk percaya bahwa kamu tuh percaya ke dia. Kedua, kalau misalnya dia ini bisa hadir untuk kamu, setidaknya mungkin mendengarkan, memeluk kamu ketika kamu nangis dan sebagainya, dia merasa bahwa ini adalah bentuk perhatian dia ke kamu, bukti cinta dia ke kamu. Jadi bagaimana dia bisa membuktikan cintanya ke kamu kalau kamu sejak awal sudah menutup akses ketika kamu lagi ada masalah dan selalu bilang aku nggak apa-apa, padahal ya kamu kenapa gitu loh. Jujurlah ke dia. Kalau di sini ada The Emperor. Kalau di sini sih lebih kepada kartu yang akan kubuka ini bagaimana mengenai harapan dia ke kamu ketika kamu lagi ada masalah. The World, The Chariot. Ini hampir sama sih kayak pile pertama tadi, energinya hampir sama, mirip-mirip. Kalau di sini ya, dari segala kebingungan kamu dan kebingungan dia mengenai kamu, dia ini sebetulnya ingin hadir untuk terlibat atau membantu kamu menyelesaikan semua hal yang membuat kamu down itu tadi. Karena di sini sebetulnya dia ini sangat senang ketika kamu melibatkan dia di hidupnya. Yang mana gak hanya mengenai hal yang senang-senang aja, tapi juga ketika kamu lagi ada masalah. Dia senang, dia bukannya senang kamu ada masalah, enggak. Tapi dia senang ketika kamu percaya ke dia untuk terlibat, untuk dipercaya, ikut serta menyelesaikan masalah ini gitu loh. Jadi dia di sini tipe yang senang sekali berpikir, memikirkan masalah kamu, jalan keluarnya gimana, kamu sebaiknya gimana, begini begitu kayak gitu. Dia senang kok kamu libatkan. Jadi kamu jangan merasa sungkan atau merasa nanti kalau dia tahu masalahku dianya jadi ikut terbebani, enggak. Tapi di sini dia akan merasa senang untuk terlibat. Karena pasangan kamu ini tipe yang emperor ya, yang dia ini senang menjadi pemimpin, atau mungkin di sini dia senang menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi. Karena di sini aku lihat dia pingin kamu tuh nyaman lagi dengan hidup kamu. Dia ingin kamu tuh bahagia lagi dengan hidup kamu. Dia tuh nggak suka ketika kamu lagi bete, lagi manyun, lagi marah-marah gitu, dia nggak suka. Karena bagi dia salah satu kebahagiaan untuk bersama dengan kamu itu adalah ketika kamunya santai, damai. Dan ketika kamu damai itu dia juga berbahagia karena kamunya nggak ngomel-ngomel, nggak marah-marahin dia karena hal yang nggak jelas kayak gitu loh.
Itu sih, makanya di sini dia sangat senang ketika terlibat langsung dalam hidup kamu. Dan melihat kamu bahagia lagi adalah bagian dari kebahagiaan dia itu sendiri, kayak gitu. Makanya di sini The Chariot keluar sebagai bentuk bahwa dia ini mau kok berjuang dengan kamu, mau kok di sini menampung air mata dan curhat-curhat kamu, kayak gitu. Walaupun mungkin di sini kalian berdua masih sama-sama muda dan mungkin kamu melihat bahwa masalah aku tuh berat banget, masalah aku tuh belum pernah kamu hadapi di hidup kamu, tapi dia mau kok terlibat sedalam itu dan dia akan berjuang untuk membela kamu, membela mati-matian sih di sini. Akan ada di pihak kamu, akan ada di saat kamu bener-bener down kayak gitu. Apapun yang kamu butuhkan, dia siap hadir untuk membantu kamu, apapun itu. Kamu pingin sebelak, dia akan, oke, aku bawakan sebelak. Aku pingin ngobrol sama kamu, dia akan meluangkan waktunya buat ngobrol sama kamu walaupun dia ini sibuk kayak gitu. Makanya di sini belajarlah untuk melibatkan dia pada hidup kamu walaupun mungkin nggak enak kayak gitu rasanya. Dan aku akan lihat lagi di sini apa harapan dia mengenai kamu ke depannya ketika kamu lagi ada masalah. Ada strength di sini mengenai keberanian, mengenai kekuatan. Dia ini yakin kok, percaya bahwa kamu tuh kuat menghadapi masalah ini. Walaupun dia tahu kamu itu di balik ini semua menangis, terluka, dan kadang kamu tuh bingung harus berbuat apa ketika masalah ini datang. Tapi dia percaya dan yakin kalau kamu tuh kuat. Dan masalah ini yang datang itu walaupun membuat kamu down, dia percaya di balik setiap masalah itu pasti ada pelajarannya yang mana akan membuat kamu kuat ke depannya, semakin kuat lagi. Dan dari masalah yang kamu hadapi ini, entah berhubungan dengan kisah cinta kamu dan dia, atau di luar itu semua, ini akan semakin menguatkan hubungan kamu ke dia. Apalagi kalau kamu berani melibatkan dia. Karena dengan kamu melibatkan akan ada banyak hal terjadi, pendewasaan terjadi mengenai kompromi, kesabaran, mau mendengarkan, bersabar, dan sebagainya. Maka di sini libatkan dia, karena kamu dan dia akan sama-sama kuat ke depannya. Pelan-pelan menghadapi masalah yang kecil-kecil, ketika ada masalah datang, kalian berdua udah siap gitu loh, sama-sama, karena udah pernah saling ngobrol, pernah saling percaya kayak gitu. Lalu Two of Pentacles di sini. Two of Cup di sini ya. Jadi di sini mengenai sebuah penyatuan, harmoni. Makanya di sini dia ini kenapa sangat berharap kamu itu melibatkan dia di masalahnya? Ya karena dia ini selalu ingin hadir buat kamu, seperti aku bilang tadi. Dia ingin mendekap kamu ketika kamu nangis. Dia pingin ada di samping kamu ketika kamu cerita berjam-jam mengenai masalah dia, mengenai apapun itu. Mungkin di saat kamu lagi marah, kamunya mengeluarkan umpatan-umpatan yang dia siap mendengarkan juga kok, kayak gitu. Dia ingin ada di saat kamu kuat dan di saat kamu lemah sekalipun, kayak gitu loh. Jadi dia ingin ada, makanya yuk ajak dia berbagi mengenai masalah kamu. Berbagi di sini nggak hanya berbagi cinta, tapi juga berbagi masalah. Dia siap kok, dia sangat siap untuk itu semua. Yes, lalu ada Three of Cups di sini. Dan di sini seperti ku katakan tadi, dia tuh pingin kamu ceria lagi. Dia pingin kamu itu happy lagi dengan dia, dengan teman-teman kamu, dengan dunia kamu, dengan keluarga kamu, kayak gitu. Dia nggak mau kamu sedih berlama-lama. Dia nggak mau kamu terluka berlama-lama. Karena dia di sini pingin kamu menjadi kamu yang bahagia lagi, kayak gitu. Ya, yang siap bersama dengan dia melanjutkan petualangan ini dengan kebahagiaan. Ya, sekalipun masalah datang, tapi ketika dihadapi berdua itu rasanya akan lebih kuat, akan lebih membahagiakan ke depannya, seperti itu. Lalu ada mengenai keseimbangan di sini ya. Jadi, di sini sih Two of Pentacles yang menandakan bahwa yuk seimbangkan gitu loh. Jadi nggak apa-apa kamu punya masalah di luar hubungan kamu, tapi juga lihatlah dia ini siap membantu kok, walaupun masalahnya di luar dia. Bahkan mengenai pekerjaan kamu yang mungkin dia nggak kenal dengan bos kamu, yang mungkin ini mengenai perkuliahan kamu, yang mungkin dia ini nggak kenal dosennya kamu, kayak gitu. Atau mungkin keluarga kamu yang mungkin dia nggak seakrab itu dengan keluarga kamu, tapi dia ini siap untuk terlibat. Dia ini paham bahwa bersama dengan kamu itu nggak hanya mengenai senang-senangnya aja, tapi juga siap hadir ketika kamu lagi ada masalah. Jadi dia berharap kamu tuh bisa menyeimbangkan. Ketika kamu bahagia,
kamu melibatkan dia. Ketika kamu sedih, ya libatkanlah juga dia, kayak gitu. Jadi seimbang. Dia ingin keseimbangan itu. Dia sadar kok hidup itu keseimbangan, nggak hanya senang-senang tapi juga nangis-nangisnya kamu, marah-marahnya kamu, kayak gitu. Dan ini juga sama sih, mungkin harapannya dia ke kamu ya. Buka hati kamu. Nah, buka hati kamu. Buka hati kamu untuk menerima bantuan dia. Buka hati kamu untuk menerima kehangatan dia ketika kamu lagi ada masalah. Ini mah kamu tinggal membuka hati dan membuka tangan kamu aja. Dia ini siap membantu. Gitu loh. Hadir untuk kamu. Dia tuh selalu ada. Tinggal kamunya aja mau atau tidak untuk dibantu keluar dari segala hal yang membuat kamu down ini. Begitu. Lalu ada selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Jadi kalau memang di sini lagi ada masalah dan mungkin kamu adalah pihak yang memulainya atau mencetuskan masalah ini, maka selesaikan. Selesaikan dengan dewasa, dengan bijak, dan kalaupun kamu bingung, kamu tanyakan ke dia. Aku lagi ada masalah nih, katakanlah di keluarga karena begini-begini. Menurut kamu gimana ya? Aku sebaiknya gimana ya? Kayak gitu. Libatkan dia karena di sini dia nggak mau kamu menjadi orang yang lagi ada masalah terus kabur gitu. Dia nggak mau. Dia ingin kamu dewasa di sini dan dia siap membantu kamu untuk menyelesaikan apapun itu yang sudah kamu mulai. Seperti itu. Dan ini mungkin bisa juga mengenai bisnis kamu, mungkin skripsi kamu, apapun itu. Sesuatu yang sudah kamu mulai, sedang kamu kerjakan, ada masalah, nah dia ingin kamu selesaikan itu semua. Stop untuk membanding-bandingkan. Jadi di sini kadang ketika lagi ada masalah, lebih enak melihat hidup orang lain tuh berbahagia banget gitu loh. Jadi ketika kamunya sedih, ngelihat orang lain bahagia, lebih mungkin buat kamu untuk membanding-bandingkan hidup kamu. Nah, di sini dia berpesan, udahlah berhenti membanding-bandingkan hidup kamu dengan orang lain. Karena hidup kamu ya hidup kamu, hidup orang lainnya hidup orang lain. Kalaupun masalah terjadi ya sudah, selesaikan. Selesaikan gimana caranya, kayak gitu. Karena kalau kamu terus membanding-bandingkan nggak akan ada selesainya, kayak gitu ya. Jadi ini bisa mengenai segala hal sih, mengenai apapun itu, hubungan kamu, bagaimana kamu membandingkan pasangan kamu dengan teman-teman kamu, kayak gitu. Jadi fokuslah di dia, di pasangan kamu, di masalah yang sedang terjadi, kayak gitu. Karena kalau terus-terusan membandingkan, nggak akan ada habisnya. Itu pesan dia buat kamu. Lalu kamu adalah apa yang kamu makan. Kalau di sini lebih kepada terutama gini, kalau kamu tipe orang yang sering melampiaskan emosi ke makanan, dia ini khawatir loh. Khawatir banget. Misalnya gini, kamu lagi ada masalah, kamu pinginnya makan yang pedes-pedes, level 10, level gila, level apalah itu dewa kayak gitu. Dia ini khawatir karena bagi dia nggak seharusnya kamu melampiaskan emosi kamu tuh ke makanan. Terutama makanan yang nggak sehat, yang pedes banget atau mungkin junk food yang ini akan merusak badan kamu. Dia khawatir. Jadi ini nggak hanya mengenai penampilan ya, tapi mengenai kesehatan kamu ya. Apalagi tendensinya kalau kamu mungkin suka minum-minum atau mungkin merokok, nah dia ini khawatir sekali mengenai kebiasaan kamu itu ketika kamu lagi ada masalah ya. Jadi diperhatikan. Lalu jadilah dirimu sendiri ya. Jadi ketika masalah terjadi, gak usah membanding-bandingkan, fokus aja untuk menyelesaikan masalah itu dan jadilah diri kamu. Jadi itu pesan dia buat kamu. Dan dia di sini berharap bahwa kamu menjadi diri kamu yang bahagia lagi setelah masalah ini semua selesai ya. Setelah kamu berani untuk melibatkan dia di masalah yang terjadi ini. Seperti itu teman-teman yang memilih file kedua. Dan ya, segala energi positifnya silakan kamu ambil dan semoga yang terbaik buat kamu apapun itu. Makasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.